Shalom saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Sebab Anugerah. Ku
Pak David akan pimpin dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa surga. Pada kesempatan pagi ini Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami, waktu yang lebih daripada apa yang ada pada kami. Kesempatan yang baik. Tuhan memimpin setiap langkah kami, dari rumah hingga ke tempat di mana Tuhan berfirman. Untuk itu kami bersyukur dan terima kasih. Mempunyai Allah begitu baik, Allah yang penuh dengan setia, Allah yang mengasihi umatnya. Itu semua kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga Tuhan, terimalah seberapa banyak yang hadir jemaat-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi lidah, bibir, serta mata hati kami, agar kami pada saat ini dapat menyembah, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa pada saat ini diam di kaki Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka tengah di perjalanan, atau mungkin mereka sedang siap-siap untuk datang ke tempat di mana Tuhan hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka juga, memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan pimpin dan bimbinglah di dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, baik di dalam pelayanan, baik di dalam memimpin puji-pujian. Demikian sabda-Mu nanti ditaburkan. Tuhan berkati hamba-Nya, urapi lidah, bibir, serta mata hatinya, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan, itu senantiasa kami menerima, kami mendengar, dan kami jadikan itu berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dimana sebelum kami mendengar sabda-Mu dan memulai dengan puji-pujian, terlebih dahulu siapakah diri kami? Kami manusia yang sering tergelincir di dalam dosa. Oleh sebab itu ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala perilaku perbuatan pelanggaran kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus tutup selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan diam mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan di dalam ruangan hati iman kami, agar supaya di dalam kebaktian pada pagi hari ini memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami, oh Tuhan, dengan tidak mensia-siakan waktu untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami pada pagi hari ini, di mana doa permohonan kami kiranya itu didengar oleh kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara, pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita ya, karena kurang enak badan. Nanti kita akan doakan bersama-sama untuk kesembuhan Bapak Gembala. Saudara, waktu yang singkat ini, yang ada ini ya, selagi badan kita sehat, mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita akan angkat pujian, nyanyi glory. Go
memuji Tuhan. Lagu yang berikutnya, terpujilah namamu Tuhan. puji-pujian dari kita. Karena kita menyanyikannya dengan sepenuh hati. Walaupun jumlah kita sedikit, tidak apa-apa. Tuhan lihat hati, kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan itu sangat besar. Ya, puji Tuhan, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, harusnya minggu kemarin, ya, pas hari minggu kemarin, ya Tuhan kasih 1 tahun lagi umur buat saya. Pas tanggal 16. Waktu itu saya udah rencana macam-macam, aduh saya mau ingin ini, pengen. Tapi kenyataan SIM saya habis, saudara, pas tanggal 16. Nah, waktu hari Sabtunya tanggal 15, saya pergi ke Citylink sana, katanya ada di Citylink, ya udah saya ke sana. Saudara, lihat di Google pembukaan pendaftaran itu jam 8. Jadi saya santai jam 8. Paling juga nantilah, bentar lagi saya harus nganterin itu dulu ya, adonan dulu ke Suju. Ternyata jam 10. Jam 10 saya cepet-cepet ke Citylink. Ya ampun, saudara, saya nggak pernah ngebayangin, pikir saya kayak di Simliling itu ya, mobil Simliling sedikit yang ngambil. Ternyata nyampe sana udah 200 lebih, udah ditutup, pintunya udah ditutup. Saya bilang satpam, Pak, tolong dong satu buat saya. Saya udah jauh-jauh Pak dari Taman Momo. Ibu kalau nggak percaya, ibu masuk dulu, coba lihat. Boleh saya diizinin masuk? Benar, saudara, yang ngantri
200 orang. Jadi setiap pembukaan pendaftaran itu dibatas 200 orang. Saya udah lebih dari 200. Waduh, nggak ada harapan. Saya keluar lagi. Wah, terpaksa besok nih tanggal 16. Padahal besok tuh hari Minggu saya ingin ibadah. Tapi gimana ya? Kata orang kalau lewat sehari kita itu termasuk ya bikin baru saudara. Waktu anak saya bikin SIM baru itu juga 600, apalagi sekarang bisa 700. Aduh, Tuhan gimana ini? Lumayan ya, bedanya jauh. Ya udah, akhirnya minggunya saya ke sana. Pagi-pagi saya jam 6 udah ke sana. Tapi memang benar saudara, nyampe ke sana setengah 7. Yang antri juga panjang banget, saya dihitung. Waduh, saya kebagian nggak sampai 200. Panjang banget sampai muter itu belok. Saya berdoa sama Tuhan, tolong dong supaya saya kebagian gitu. Udahlah ngantri saya sama Buster nggak tahu nih bisa ibadah nggak, soalnya ini perpanjangan sih. Ya udah, akhirnya masuk, puji Tuhan dapat nomor antrian. Saudara, dari nomor antrian masuk ke dalam juga lama banget, ada tes kesehatan, ada foto, ada cap jari, aduh lama banget. Sampai dari jam 6 pagi pulang jam 12:30 siang dulu. Waduh, mau ditinggalin gimana? Perut udah keruh, udah lapar. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan baik ya, Tuhan mengabulkan permintaan saya. Hari itu selesai, walaupun lama ngantrinya. Nah saudara, saya ingin mengimbau kepada bapak-bapak ibu sekalian yang punya SIM, jangan mepet-mepet seperti saya. Ya, banyak yang seminggu sebelumnya itu udah pada ngantri. Wah, berarti nanti kalau 5 tahun lagi harusnya seminggu sebelumnya kita udah ngantri. Jadi jangan mepet-mepet. Tuhan itu baik dalam kehidupan kami keluarga. Walaupun ya saudara, setelah ada corona ini pemasukan kami benar, saya jujur nih, bukannya seperti dulu. Justru ada corona dia makin diberkati ya, penjualan Yakultnya meningkat. Tapi justru saya kebalikannya dari ibu dulu. Ya, setelah ada corona ini penjualan serabi saya rada menurun. Bukan saya aja, semuanya juga. Bahkan Hokpen juga sempat ngeluh. Aduh gimana ya, makanya dia juga bingung. Banyak karyawan yang dirumahkan. Tapi puji Tuhan, dalam hal ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun pas-pasan sudah, kalau logika saya, waduh Tuhan, dapatnya segini Tuhan, bisa cukup gak ya buat sebulan ini, melewati sebulan ini. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan cukupkan dari sedikit. Itu dari mulai April Mei, gak ada setengah-setengahnya dari April Mei, saudara. Aduh sedikit banget, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Matematika Tuhan tuh hebat. Ya seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan, 2 ekor ikan, berapa 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang itu matematika Tuhan, 2 tambah 5 7. Tapi itu hitungan manusia 7, tapi sisanya 12 bakul. Saudara, 12 bakul keranjang. Kalau keranjang ikan satu keranjang bisa 100 ekor, 1.200 sisanya, puji Tuhan. Nah itu saya yang imani, saudara. Dalam hal ini saya imani Tuhan, apapun yang saya terima, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Nah, saya juga boleh menyisihkan sedikit buat membagi berkat kepada orang lain. Itu suatu kemurahan Tuhan. Bagi orang lain tuh mungkin dalam keadaan kepepet sedikit, kita pas-pasan. Tapi nggak mungkin ngasih orang lain. Tapi Tuhan kasih keajaiban buat saya pribadi ya, saudara. Saya bisa menyisihkan sedikit untuk berbagi kepada orang lain. Itu suatu mujizat dari Tuhan. Itu merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi saya. Saya Tuhan, walaupun saya pas-pasan, tapi saya bisa loh Tuhan kasih sedikit buat orang lain. Ya, itu Tuhan ajaib, saudara. Apa yang kita tabur pasti nanti, walaupun nggak sekarang kita Tuhan, tapi nanti mungkin hari tua kita atau kapan buat anak cucu kita, Tuhan tidak akan buta ya. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Jadi saudara sekalian, apa yang kita buat harus yang baik-baik supaya hasilnya juga baik. Puji Tuhan, itu kesaksian yang dapat saya saksikan. Mari saudara, sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan membawakan korban persembahan. Kita nyanyi tadi
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara. Tiba saatnya hati kita, pikiran kita perlu akan firman Tuhan. Kita siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian satu-satunya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Puji Tuhan, sembah Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, terpuji namamu Yesus. Kami hendak mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya minta dengan hormat Bapak Yohanes akan memimpin untuk firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala karunia anugerah yang selalu Kau berikan pada hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dan bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesejahteraan dalam hidupnya, Engkau berikan kekuatan dan hikmat dalam pikiran maupun hatinya Tuhan, agar selalu apa yang beliau ucapkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan itu semua bukan karena kekuatannya Tuhan, itu semua karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah apa yang kami rasakan pada saat pagi ini, biarlah apa yang kami rasakan pada setiap kehidupan kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu yang ada di rumah pun Tuhan. Biarlah semuanya apapun yang terjadi, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala, sekalipun kesehatan yang terganggu. Saya berterima kasih sehingga saya ada pagi ini bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara, saya coba dulu pakai masker begini. Kalau memang ngap nanti saya pakai ini. Nah saudara, pagi ini saya berbicara tentang kemerdekaan. Kita tahu bulan Agustus bangsa kita, khususnya tanggal 17 Agustus, merayakan hari kemerdekaan. Nah saudara, kemerdekaan itu adalah, kalau kita lihat artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, keadaan yang bebas, yang tidak terikat, ya, itu kondisinya seperti itu. Nah saudara, seperti saat sekarang kita ibadah kurang bebas, ya,
Betul ya? Kurang bebas. Kemana-mana, karena keadaan hari ini manusia seperti sebuah berada di dalam suatu ikatan, ya, protokol, sehingga tidak bebas. Nah, kondisi seperti ini, saudara, sangat tidak enak, ya. Keadaan yang tidak bebas itu sangat tidak enak. Saudara bayangin orang terpenjara, ya, lalu orang terikat oleh sesuatu hal, menjadi hamba, ya, dia tidak bisa punya kebebasan, ya. Itu kondisi yang sangat tidak baik dan tidak enak. Rasanya setiap manusia, saudara, akan menolak kondisi yang seperti begini. Hari-hari ini kita menantikan supaya vaksin itu ada, sehingga kita bisa hidup kembali normal, ya. Kondisi seperti itu. Nah, saudara, saya sejak pandemi begini, bulan 6 akhir saya sudah mencoba keluar kota, ya. Dan kebetulan keluar kota ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, gitu. Nah, kondisinya minggu ini saya ada. Kebetulan Bapak Gembala menghubungi sehingga saya bisa punya waktu. Nah, karena Senin, Selasa besok saya harus ke Sulawesi lagi. Kondisinya seperti itu. Nah, saudara, kemerdekaan itu, saudara, diidamkan oleh setiap bangsa, setiap orang, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Kalau dulu kita belajar, ya, maka ada teks yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, ya. Itu jelas. Setiap bangsa menolak dijajah, karena berada di dalam jajahan itu, dihamba itu sangat tidak baik dan tidak enak, tidak bebas. Sebab itu setiap bangsa itu menolak. Nah, untuk sebuah kemerdekaan, saudara, orang berani membayar harga, bahkan berjuang bagaimana supaya bebas, bahkan mengorbankan harta benda, bahkan jiwa, nyawa sekalipun, saudara, untuk dia bayar supaya dia bisa merdeka, ya. Jadi kemerdekaan itu sangat diidamkan oleh setiap orang, saudara. Demikian juga, saudara, dalam hal rohani, ya. Kita tentu saja kita merdeka. Kita tidak mau diperhamba oleh ikatan dosa atau apapun juga itu, ya, sehingga kita menjadi orang yang bebas merdeka. Oh, itu sangat luar biasa, saudara, ya. Nah, saudara, pagi ini ada 3 poin. Mudah-mudahan saya bisa dengan singkat menjelaskan, saudara. Poin pertama, saudara, kita nanti akan melihat bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu dalam kondisi yang seperti apa, ya. Lalu poin yang kedua, saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, lalu kita memaknai, ya, lalu kita menjaga, ya. Ada frase kata mendapatkan sesuatu itu mudah, yang sulit adalah mempertahankan dan mengisinya, ya. Lalu yang poin yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Setelah orang berjuang, setelah kita merdeka, tentu, saudara, hidup itu perlu kita nikmati. Dengan cara apa kita menikmatinya? Nah, yang pertama, saudara, kita lihat arti merdeka rohani yang sesungguhnya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1.
Galatia pasal 5 ayat 1. Teksnya berbunyi sebagai berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam teks bahasa aslinya itu bahasa Yunani, ya. Kata merdeka, saudara, itu ada dua kata yang dipakai, ya. Nah, kata yang pertama, saudara, itu kalau saya boleh menyebut, saudara, itu apeleuteros di dalam bahasa Yunani. Sekali lagi, apeleuteros. Itu artinya dibebaskan secara murni. Saudara tahu, orang di penjara ada namanya bebas bersyarat. Karena dia dianggap bersalah melakukan tindakan melawan hukum. Secara pengadilan, bukti menunjukkan dia bersalah. Sebab itu dibebaskan secara murni atau bersyarat. Nah, arti kata yang pertama, saudara, apeleuteros ini dibebaskan secara murni. Artinya orang dibebaskan secara murni. Nah, seperti kasus narapidana ada secara murni. Tetapi saudara, dia punya predikat X atau mantan, kan begitu saudara, ya kan? Kondisinya seperti itu. Mantan napi, ya, mantan ini, ex napi, ex ini, seperti itu. Ya, itu kata pertama. Lalu kata yang kedua, saudara, itu eleuteros. Ya, eleuteros itu di dalam bahasa Yunani adalah orang bebas. Ya, apa maksudnya orang bebas, saudara? Orang bebas adalah orang yang tidak pernah diperhamba, tidak pernah dijajah, tidak pernah menyandang predikat X atau mantan. Itu orang bebas. Amin, saudara. Nah, di dalam pembacaan kitab Galatia 5 ayat 1, saudara, Rasul Paulus, ya, berkata seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kata merdeka, saudara, yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia 5 ayat 1, saudara, itu adalah kata yang mempunyai arti orang bebas. Amin, saudara. Orang bebas. Jadi, saudara, hasil karya Kristus, dia menebus Bapak Ibu Saudara dari hamba dosa, lalu menempatkan kita menjadi orang bebas. Luar biasa, saudara. Jadi tidak ada lagi namanya kita mantan pendosa, ex pengkhianat gitu, seperti itu tidak ada. Ya, jadi hasil karya Kristus mengorbankan diri di kayu salib, saudara, itu menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang bebas. Amin, saudara. Wih, luar biasa, saudara, karya Tuhan bagi kita. Nah, saudara, saya pernah mendengar orang khotbah tentang Tuhan mengampuni dan menghapus dosa. Apa bedanya dengan manusia, saudara? Kalau Tuhan ampuni, Tuhan hapus, maka Tuhan tidak ingat lagi, kan gitu ya? Kan ada pujian yang seperti itu. Tubir laut, ya, dia ingat lagi, kan seperti itu. Nah, saudara, seperti sebuah tulisan, saudara, Tuhan hapus, tidak ada kelihatan lagi, ya. Tetapi kalau manusia, saudara, beda, ya. Saudara,
Manusia itu mungkin di tip X atau apa, tapi tidak dihapus sepertinya, ada bekasnya. Ya, sehingga dia selalu ingat. Ya, itulah bedanya saudara. Nah saudara, Tuhan memerdekakan kita dengan status yang menjadi orang bebas saudara. Itu sangat luar biasa karya Tuhan. Ya. Jadi kondisi kita hari ini setelah kita menerima Tuhan, kita mempunyai kemerdekaan, ya, menjadi orang yang bebas tanpa predikat X atau mantan. Luar biasa saudara, ya. Itu hasil karya Tuhan. Nah sebab itu bagian B-nya berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan mau lagi. Ya, karena kita sudah dibebaskan seperti itu. Yohanes 8, coba kita baca ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata seperti ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka yang sesungguhnya saudara, yang tidak berada di dalam sebuah ikatan dan ketergantungan. Apakah kita khawatir akan masa depan? Kita terikat masa depan. Kita tidak bebas, ya kan? Menanjak ke masa depan. Apakah kita terikat karena situasi, keadaan sekeliling kita, harta benda, kebiasaan, gaya hidup, saudara? Kita menjadi tidak bebas. Ya. Jadi di dalam situasi, kondisi apapun, saudara, ya, apabila anak itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita tidak terikat, kita bebas, saudara. Ya, dalam kondisi seperti itu karena anak itu memerdekakan kita. Karena Tuhan itu ada bersama kita. Di dalam situasi apapun juga, kondisi apapun juga, saudara, kita bisa enjoy, kita bisa menikmati, ya, ya, kita bisa mensyukuri keadaan yang ada, saudara. Kita tidak terikat. Amin, saudara. Ilustrasinya seperti gini, saudara. Kita pergi, ya, ke sebuah tempat. Tiba-tiba ada yang lupa. Yang penting itu bagi kita apa hari ini? Ya, mungkin jet-jet kan? Ya kan, kita lupa. Nah, itu kita tidak dipusingkan oleh keadaan itu. Amin, saudara. Ya, tidak dipusingkan. Nah, itu kondisi yang seperti itu. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Merdeka yang sesungguhnya yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam situasi kondisi apapun juga, saudara, kita enjoy menikmati hidup ini. Kondisi hari ini, saudara, ya, Tuhan beri bagi kita sebuah kebebasan, kemerdekaan, ya, itu janji Tuhan, ya, sehingga kita enjoy dan menikmati. Kita percaya bahwa hidup itu memang kita harus bekerja. Kita percaya Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin, saudara. Lalu, saudara, yang kedua, setelah kita diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, bagaimana kita memaknai, mengisi, menjaga, dan mempertahankan? Saudara, ini enggak mudah, ya. Kenapa? Karena hidup itu mempunyai banyak tantangan dan pergumulan, ya, kebutuhan dan kondisi yang ada.
itu tidak mudah bagi kita untuk kita mengisi, bagaimana menjaga dan memaknai. Di dalam kitab Roma pasal 6, coba kita buka. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah saudara, setelah kita merdeka, kita tidak lagi terikat, lalu kita menjadi orang yang bebas, maka kita bisa mengisinya menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, ya, karya Kristus, ya, karya Kristus merubah status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi posisi kita merdeka, ya, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Status kita berubah. Kita tidak sama lagi. Sebab itu Galatia 5 ayat 1 bagian B tadi, jangan mau lagi kita menjadi hamba lagi. Ya, karena Dia sudah memerdekakan kita. Nah, kita bisa mengisinya, saudara, menjadi hamba kebenaran. Saudara, dosa menjerumuskan manusia ke dalam maut. Ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian yang terakhir. Bagian yang pertama. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, jadi dosa menjerumuskan manusia ke dalam maut. Tetapi saudara, kebenaran, ya, akan membawa kita hidup di dalam pengudusan. Coba kita baca ayat 19b Roma pasal 6. Bagian yang terakhir berkata, ya, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi hamba kebenaran, saudara, orientasi hidupnya adalah di dalam pengudusan. Ya, tidak lagi berada di dalam kuk perhambaan dosa. Nah, saudara, menjadi hamba kebenaran dengan orientasi hidup kita, bagaimana supaya kita di dalam pengudusan, ya, itu kita isi, ya, kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kita, itu berjalan dari waktu ke waktu, ya, secara terus menerus hari demi hari di dalam kehidupan kita sejak kita merdeka, ya, kita berjalan terus, orientasi kita seperti itu. Aku ini hamba kebenaran, ya. Ya, di dalam pengudusan hidup setiap hari kita kerjakan, kita jalani, saudara. Nah, sampai kepada suatu tahap, saudara, kita mendapatkan sebuah kehidupan kekal. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Karena tujuan kemerdekaan rohani itu, saudara, adalah kita memperoleh kehidupan kekal. Ya kan? Goalnya di sana. Sebab kalau nggak ada goalnya, saudara, ya buat apa kan kondisinya seperti itu. Ayat yang ke-22, saudara, melanjutkan pembacaan tadi, saudara, ya, kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi tujuan kemerdekaan rohani, sekali lagi, saudara, kita memasuki nantinya, saudara, mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, untuk kita langkah-langkah bagaimana supaya kita mempertahankan, mengisi begini, saudara. Ya, sangat baik sekali, saudara. Ini anjuran-anjuran yang
ya bagi kita, saudara, jangan lupa kita semakin menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Itu penting sekali. Karena cas kita dari situ. Ya. Seperti aki, saudara, ya. Itu perlu dicas. Demikian juga kita, saudara. Kita juga perlu namanya dicas. Amin, saudara. Ya. Bangun pagi, kita punya saat teduh, lalu kita membaca firman Tuhan. Entah kita mengatur jam-jam hubungan intim kita dengan Tuhan seperti apa. Lalu kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Lalu kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saya percaya, saudara, kalau kita dalam kondisi yang seperti begini, ya, kita tidak kehilangan momentum. Ya. Kita bisa mengisi, memaknai, dan mempertahankannya. Nah, saudara, kondisi kami berusaha, saudara, saat ini, ya, saya hanya menjaga supaya tidak kehilangan momentum. Secara hitung-hitungan seperti ibu yang tadi bawa puji-pujian, ya, banyak teman-teman relasi saya, ya, teman-teman yang sama-sama bermain di sepatu memilih vakum, kan gitu. Karena secara operasional dan segala macam itu pasti kondisinya tidak mendapatkan profit, ya. Pengeluaran sudah pasti, ya. Ongkos berjalan dan segala macam itu pasti dalam kondisi yang tidak mudah seperti itu. Nah, bagaimana, saudara? Orang bekerja dari rumah, kapan dia pakai sepatu? Ya kan? Wah, saya mau kerja di rumah, mana sepatu saya? Ya kan, lucu kan? Orang sekolah dari rumah, saudara, kapan dia pakai sepatu? Ya kan? Kondisinya seperti itu. Ya. Nah, itu, saudara, ya, kondisi yang ada. Nah, saya datang ke langganan, ya. Ya, minim sekali memang orang order, ongkos tetap keluar, makan tetap keluar. Nah, saya tidak ngomong ke toko, tetapi saya hanya berkata kepada Tuhan, tetap berjalan, saudara. Dan begitu saya datang, toko itu masih melihat, oh, kamu masih ada, tidak tergerus oleh corona, kan begitu, saudara? Ya kan? Artinya saya tunjukkan loh, oh, ini saya masih bertahan, saya masih siap. Kalau you mau order, saya tinggal bikin seperti itu, ya, saudara, ya. Oke. Lalu, saudara, yang terakhir, saudara, bagaimana kita menikmati kemerdekaan itu, ya, menjadi orang yang bebas. Bagaimana orang menikmatinya? Kadang-kadang seorang sudah menjadi juara, saudara. Bagaimana dia menikmatinya? Saudara tahu petinju hebat Mike Tyson? Lihat, fenomenal sekali. Apakah dia gampang mempertahankan? Tidak. Kasusnya ini, itu. Nah, itu. Ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan itu, apa yang bisa kita lakukan di dalam kemerdekaan ini. Saya ingin mengajak kita baca ayat 13, Roma pasal 6. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, anggota tubuh untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, saudara, kita menikmatinya, saudara, dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita, tubuh kita, pikiran kita, rumah tangga, karir, pekerjaan, apa yang bisa kita sebut, saudara? Ya. Untuk kita pakai menjadi senjata kebenaran. Ya, melakukan hal yang benar, tindakan yang benar. Ya, kita berkarya, saudara.
Ya, kita berkarya, mengisi kemerdekaan, berkarya, dan karya itu dinikmati oleh kita, keluarga, bahkan orang lain, bahkan bangsa dan negara menikmati karya kita. Ya, kita tidak mengisinya di dalam hal kecemaran, karena orientasi menjadi hamba kebenaran hidupnya di dalam pengudusan. Ya, nah kita menikmatinya, saudara, dengan berkarya, ya, berusaha, bekerja, ya, apa yang bisa kita lakukan, ya, seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita pakai untuk melakukan hal kebenaran. Amin, saudara. Ya, sehingga kita bisa menikmati keluarga, bahkan orang-orang sekeliling kita itu bisa menikmati. Nah, saudara, tetap berada di dalam posisi, ya, stabil, ya, itu tadi saya katakan nggak gampang, perlu semangat, dorongan dari dalam, ya. Sebab itu saya bilang kita perlu dicas oleh Tuhan, supaya kita memiliki semangat, kita tidak kehilangan momentum itu, kita terus bergerak, ya. Nah, saudara, karena tujuan semuanya itu, saudara, kita menikmati berkarya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, intinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tetap berada di dalam posisi kestabilan diri itu memang tidak mudah, ya. Kita perlu semangat. Nah, di dalam pembacaan kita, saudara, itu ada kata kuncinya. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kata kuncinya, saudara, adalah kita menyerahkan. Ya, saudara perhatikan, kita menyerahkan. Nah, saudara, menyerahkan itu artinya memberikan diri sendiri untuk melakukan. Ya, kita menyerahkan, kita memberi diri sendiri dengan semangat yang ada untuk melakukan hal yang benar. Untuk kita dipakai seluruh aspek hidup kita, rumah tangga, karir itu, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan yang nanti goalnya, saudara. Ya, kita menyerahkan, memberikan diri untuk kita melakukannya, ya, dengan semangat yang ada. Nah, saudara, pada waktu dulu orang terikat menjadi hamba dosa, mempunyai kebiasaan, saudara, melakukan, wah, kalau saya nggak begini lah, saya gimana gitu, ya. Nah, saudara, itu kan pasti ada spirit semangatnya, ya kan. Ada orang teman ngajak, yuk kita pergi lagi, kenapa? Begitu pergi lagi di sana kita tahu, nih nikmatnya begini kan gitu, saudara. Nah, jauh-jauh, saudara, kita tempuh, itu kan semangatnya ada, amin, saudara. Tetapi dia orientasinya kepada hal yang tidak baik karena terikat di dalam hal hamba dosa. Nah, saudara, semangat yang sama setelah kita menjadi orang bebas, dimerdekakan oleh Tuhan, kita bisa pakai untuk kita melakukan hal yang benar. Amin, saudara. Kita tinggal tarik, tinggal kita switch. Oh, sekarang saya hamba kebenaran, ya, maka saya mempergunakan seluruh aspek hidup saya dengan semangat yang sama yang dulu kita tarik, saudara. Kita konekkan, saudara. Kita melakukan hal yang benar. Langkah demi langkah, hari demi hari, kita lakukan seperti itu. Nah, puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi pertama, kalau Kristus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Merdeka yang sesungguhnya menjadi orang bebas tanpa predikat mantan. Ya. Luar biasa. Ya. Lalu kita bisa berkarya, mengisinya, ya kan? Menikmati dengan kita mengisi dengan semangat yang ada, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menjadi senjata kebenaran. Ya, orientasi hidup kita hamba yang benar di dalam pengudusan yang hari demi hari terus dan menerus, saudara, kita lakukan. Goalnya kita memiliki kehidupan kekal. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan renungan sampai sekian, dan mari, saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Ku
aku tak membawa apapun juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku Yesus, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami. Kami menjadi orang bebas. Hasil karya-Mu, pengorbanan-Mu mengingatkan kami bahwa kami bukan mantan pendosa. Terima kasih Tuhan, Engkau merubah status kami menjadi hamba kebenaran. Tuntun kami hidup di dalam pengudusan hari demi hari. Beri kami semangat, konsistensi Tuhan, untuk kami terus di dalam pengudusan, sehingga Tuhan perjalanan kami berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami mendapatkan kehidupan kekal. Di dalam kami menikmatinya Tuhan, kami berkarya di dalam kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Berhubungan intim dengan Tuhan semakin kami tingkatkan. Kami percaya masa depan kami indah bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menebus dan merubah kami, merubah status kami menjadi orang benar. Tuhan pasti memberkati hidup kami. Berdoa kami untuk Bapak Gembala di tempat ini. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang menderita, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan jadi sembuh Tuhan. Berkati pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Pelayanan Engkau yang punya, hamba sudah ada yang Engkau utus, jiwa Engkau yang punya. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melihat hari-hari ke depan bagaimana Tuhan semakin memberkati pelayanan di tempat ini. Engkau satukan Tuhan, semuanya Tuhan ada di tempat ini untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Siapa?
Kami berterima kasih kepada Coach Kiong yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Saudara, kita akan menjalankan korban persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Ya, kita mau berdoa buat si Hana yang ulang tahun minggu kemarin ya, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi selalu. Kita menyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami bawa Tuhan pagi ini di tempat ini. Kalau beberapa saat yang lalu Tuhan tambahkan dan dia berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena semua pemeliharaan kami serahkan kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkati lebih dan Engkau pelihara, Engkau jaga di dalam usahanya, hidup rumah tangga, Engkau pagari sekelilingnya. Biarlah dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan tangan kami, supaya tatkala kami lempangkan tangan ke atas tubuhnya, berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau di dalam segala usahamu, pekerjaanmu, damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan beri bagi Engkau. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, Kau berkati. Sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sidang jemaat kita makin berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau masih beri kami kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur Engkau masih beri kami kesempatan untuk melayani Engkau, Tuhan. Ini suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan
walaupun menghadapi kondisi seperti saat-saat ini Tuhan. Tapi biarlah Engkau tetap menambahkan iman, percaya kami kepada Yesus. Bahwa kami bangga, kami ada di dalam Tuhan, kami mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Berkatilah setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Bagi Bu Ana yang memimpin pujian, Bapak Cikiong yang memberitakan firman Tuhan. Berkatilah kami semua jemaat yang hadir. Berkati juga jemaat yang menikmati ibadah ini yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar semua kami menikmati berkat Tuhan. Bukan saja berbicara berkat secara jasmani, tapi terutama berkat secara rohani itu yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalian jemaat katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.